Wa amma takhsisuhu yaumal sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati bil karamati faqala ta'ala asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan adapun mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dengan kemuliaan, maka yaitu telah berfirman oleh Allah Ta'ala, asa pasti bahwa membangkitkan akan engkau Nabi Muhammad Rabbuka oleh Tuhan engkau pada maqam yang terpuji, syafa'atul uzma. Qala ahlu tafsir, berkata oleh para ahli tafsir, asa minallahi wajibatun, adapun asa bila datangnya dari Allah yaitu maknanya pasti, bukan moga-moga. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayati, ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini ayat maqam mahmuda. Apa itu maqam mahmuda? Faqala, maka Nabi menjawab, hiya syafa'ah, maqam mahmuda itu adalah maqam syafaat. Wa fis sahihaini, dan disebutkan di dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, an Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, adapun aku yaitu pemimpin manusia pada hari kiamat. Tadruna lima dzalika, apakah tahu kalian mengapa yang demikian itu aku jadi pimpinan manusia sejagat raya di hari kiamat? Bagaimana itu kisahnya? Yajma'ullahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, mengumpulkan oleh Allah akan orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang terkemudian pada hari kiamat. Bangkit dari kubur, dikumpulin semuanya di padang mahsyar, berdiri 3000 tahun semuanya. Fayahtamuna lidzalikal yaumi, maka kesusahan mereka manusia, orang terdahulu, orang terkemudian, bagi itu hari, semuanya stres. Fayaquluna, maka berkata mereka manusia, lawis tashfa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Cobalah andai memohon syafaat kita semua kepada Tuhan kita, sehingga mengistirahatkan oleh Tuhan, menyenangkan oleh Tuhan akan kita dari tempat kita yang ini, supaya kita terbebas ini diri 3000 tahun, diputusin bebas enggak, diputusin salah juga enggak. Akhirnya teringat aman nabi-nabi. Ingatlah aman Nabi Adam. Fayatuna Adama, maka mendatangi oleh manusia kan Nabi Adam. Orang pada berduyun-duyun nyari Nabi Adam. Fayaquluna, maka berkata oleh manusia, anta abun nas, adapun kau Adam yaitu nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadih, telah menciptakan kau oleh Allah dengan tangan kekuasaannya. Wa asjadalaka malaikatah, dan menyuruh sujud Allah bagimu akan malaikatnya. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan mengajari Allah akan kau akan nama-nama segala benda-benda.
Fasfa' lana ila rabbina, maka berikan syafaat olehmu bagi kami semua kepada Tuhan kami, hatta yurihana, sehingga menyenangkan, mengistirahatkan oleh Tuhan akan kami, min makanina hadza, dari tempat kami yang ini. Ayo dong Nabi Adam, tolongin kami, minta sama Allah supaya diadili cepat. Kata Nabi Adam, aduh saya dulu makan buah yang dilarang, saya ngeri takut ditegur sama Allah, jangan saya dah. Allahumma salimni, ya Allah selamatin saya aja, selamatin saya, nggak bisa saya. Coba ente datang aman Nuh kan tukang ibadah. Akhirnya fayaqulu, maka berkata Adam, itu Nuhan, datanglah kalian pada Nabi Nuh. Coba cari Nabi Nuh. Fa innahu awwalu rasulin ba'asahullahu ila ahlil ardi, maka sungguhnya Nuh yaitu mula-mula rasul yang mengutus akan rasul oleh Allah kepada penduduk bumi sesudah banjir besar. Kan banjir besar, semuanya di bawah Nabi Nuh. Begitu ente datang aja Nuh, minta tolong di ahli ibadah. Fayatuna Nuhan, maka datang oleh manusia pada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, waduh saya punya anak ponakan Kanaan ikut saya, tapi enggak iman, bini saya juga enggak ikut, saya bagaimana ngadapi Allah? Jangan saya dah, Ibrahim yang bisa. Tuh Nabi Nuh aja ampun-ampunan menghadapi murka Allah. Fayaqulu, maka berkata Nabi Nuh, itu Ibrahim Khalilullah, datanglah kalian pada Ibrahim kekasih Allah. Ente Ibrahim aja dah, Ibrahim itu kekasih Allah, sama Ibrahim ayah. Nah gitu. Fayatuna Ibrahim, maka datang mereka manusia pada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, waduh saya dulu pernah bohong. Begitu. Ya enggak bohong sih. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'ala kabiruhum hadza. Begitu. Fayaqulu, maka berkata Ibrahim, itu Musa, datanglah kalian pada Nabi Musa. Musa aja dah, jangan anak. Musa. Abdan atahullahu Taurat. Musa itu hamba Allah yang memberikan akan Musa oleh Allah akan kitab Taurat. Wa kallamahu taklima, dan mengajak bicara langsung Allah akan Musa dengan bicara langsung. Musa aja Musa. Fayatuna Musa, maka datang mereka manusia pada Nabi Musa. Fayaqulu, maka berkata Musa, itu Isa, datanglah kalian pada Nabi Isa. Jangan anak dulu pernah nyentil orang Kipti, mati. Anak ngeri sama Allah, begitu. Ami Isa ada Isa, Abdullah, hamba Allah, wa Rasul, dan Rasulullah, wa kalimat Allah, dan kalimat Allah, wa ruhahu, dan roh dari Allah. Fayatuna Isa, maka datang manusia itu pada Nabi Isa. Fayaqulu, itu Muhammadan, maka berkata Isa, datanglah kalian pada Nabi Muhammad. Nabi Isa, aduh aneh di dunia disembah orang, aneh ngeri takut ditanya-tanya sama Allah. Udah sama Nabi Muhammad aja dah. Abdan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Nabi Muhammad itu seorang hamba Allah yang diampunkan baginya oleh apa-apa yang terdahulu dari dosanya dan apa-apa yang terkemudian. Fayatuni, maka datang tuh manusia kepadaku. Yang suka maulid datang, yang gak maulid dulu di dunia malu-malu datang juga sama Rasulullah. Mau manusia. Fa'antaliqu ila rabbi, maka pergi aku menuju kepada Tuhanku.
fa astadzinu alaihi, maka meminta izin oleh aku kepada Tuhanku, fa yu'dzanu li, maka diizinkan bagiku, fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan, maka tatkala melihat aku akan Tuhanku, maka terjatuh aku pada sujud, fayada'uni masya'allahu an yada'ani, maka membiarkan Allah akan daku, masya Allah, akan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah sekian waktu, bahwa membiarkan Allah akan daku, aku sujud. Nabi sujud, summa yuqaduli, kemudian dikatakan bagi irfa ya Muhammad, angkatlah olehmu wahai Muhammad palamu, udah jangan sujud, ini bukan tempat sujud. Akhirat, wasal tu'tah, mintalah olehmu, niscaya diberikan kamu. Wasfa, berikan syafaat olehmu, tu syafa, niscaya diperkenankan memberikan syafaat olehmu. Ayah mau minta apa? Begitu kata Allah, fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimunihi, maka memuji oleh aku akan Tuhanku dengan puja-pujian yang mengajarkan Allah akan daku akan puja-pujian. Summa asfa'u li ummati, kemudian memberikan syafaat oleh aku bagi umatku, fayahuddu li haddan, maka membatasi oleh Allah bagiku akan satu batasan, fa'udhiluhumul jannah, maka memasukkan oleh aku akan umatku ke surga. Summa arji'u ila rabbi, kemudian kembali lagi oleh aku kepada Tuhanku. Fadzakara fis saniyati wassalisati misla dzalik, maka menyebutkan Nabi pada yang kedua dan ketiga seperti itu. Nabi muji lagi, suruh kasih syafaat sama umatnya, masukin ke surga. Orang masih dalam mauqif, masukin ke surga lagi. Qala summa arji'u, kemudian kembali oleh aku, fa aqulu ya rabbi baqiya finnari illa man habasahul Qur'an ay wajaba alail khuludu. Wahai Tuhanku, ma baqiya finnar, tidak tersisa di neraka kecuali orang yang telah menahan akan dia oleh Al-Quran. Apa artinya? Yani yang wajib atasnya oleh kekal di neraka. Tuhan, udah, yang tinggal di neraka adalah yang sudah pasti di neraka selama-lamanya aja. Umatku udah pada masuk surga. Tuh, kemuliaan Rasulullah. Yang lain masih pada diri. Hebatnya tuh Nabi, sampai kayak begitu. Maka rugi kalau kita tidak mendekat sama Nabi, rugi kalau kita kurang mau baca sholawat kepada Nabi. Wa Nabi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Biyadi liwa'ul hamdi, di tangankulah yaitu bendera kepujian. Tidak ada yang megang itu kecuali Nabi Muhammad. Wala fakhra, dan tidak berbangga-bangga, bukan karena sombong-sombongan, tapi tahaddus bin ni'mah. Fa Adam wa man siwahu tahta liwa'i, maka adapun Adam dan orang, yakni para nabi selain Adam sesudahnya sampai Nabi Isa, itu di bawah benderaku semuanya. Gitu. Kudu Nabi yang maju sama Allah. Kalau Nabi didengar, Nabi didengar. Begitu. Ini kemuliaan Nabi di akhirat. Wa an Abdullah bin Amrin, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahri, adapun telagaku yaitu perjalanan sebulan. Nabi punya telaga, inna a'tainakal kausar. Telaganya Nabi itu di akhirat jarak tempuh sebulan luasnya. Kalau kita jalan kaki sebulan sampai mana tuh? Wa zawayahu sawaun, adapun dua sisi-sisinya daripada
telagaku yaitu sama aja, panjang sebulan, lebar sebulan, dalam jarak tempuh sebulan. Wa ma'uhu abyadu minal wariq. Adapun airnya telagaku yaitu lebih putih ketimbang dari perak. Warihuhu, adapun aromanya telagaku itu atyabu, itu lebih harum, minal miski, ketimbang dari kesturi. Kizanuhu kanujumis sama, adapun cantingnya, gelasnya, cawan-cawannya yaitu sebanyak seperti bintang di langit, banyak. Man syariba minhu lam yadma abadan. Siapa orang yang minum dari telagaku, niscaya tidak kehausan ia selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang minum dari telaganya Nabi dan dikasih minum langsung oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat yang banyak agar supaya kita wasqini min haudi nabiyika biyadihi syarifah syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha atad. Amin ya rabbal alamin. Tuh keistimewaan Nabi di akhirat. Lalu bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah? Wa amma mahabbatullahi lahu, adapun kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, fayadullu laha maruya an Ibni Abbas, maka yaitu menunjukkan bagi kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad oleh sesuatu, yakni hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, jalasa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk oleh manusia daripada sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantadhirunahu, padahal menanti oleh mereka akan Nabi. Jadi sahabat duduk di Masjid Nabawi nunggu Rasulullah keluar. Lagi kumpul itulah pada berbincang-bincang, ngobrol, biasa ngobrol, begitu, ngobrol, gitu. Kadang suka diikuti, guru belum datang ngobrol aja begitu, kayak begitu. Emang ada yang kayak begitu? Nah, ini Nabi belum datang, dia duduk nungguin Nabi, ngob. Nah, obrolannya ini yang menarik, obrolannya. Faqala ba'duhum, maka berkata oleh sebagian sahabat, ajaban innallaha ittakhadha min khalqihi khalila. Ajaban, aku kagum dengan kagum, sesungguhnya Allah, yaitu mengangkat Allah dari makhluknya sebagai kekasih. Itu hebat Allah. Begitu obrolannya. Nabi Ibrahim dikasih pangkat oleh Allah, pangkatnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Pangkatnya Ibrahim, artinya lagi dongengin sahabat tentang pangkat-pangkatnya para nabi-nabi. Allah kasih pangkat kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Faqala akhar, maka berkata oleh yang lainnya, madza bi'ajaba min kalami Musa rabbuhu kallamahu taklima. Madza bi'ajaba, sesuatu apa yaitu lebih mengherankan ketimbang daripada min kalami Musa, daripada mengajak bicaranya pada Nabi Musa rabbuhu, oleh Tuhannya Musa, kallamahu taklima, mengajak bicara Tuhannya akan Musa dengan bicara langsung. Aduh, itu sebelum seberapa Khalilullah. Musa diajak bicara langsung sama Allah, gelarnya Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung sama Allah, itu Nabi Musa. Hebat nggak tuh Musa? Begitu. Wa qala akhar,
dan berkata oleh yang lainnya, fa Isa kalimatullah wa ruhuh, maka adapun Isa yaitu kalimat Allah dan roh dari Allah. Isa lebih hebat lagi dari Musa. Allah yang langsung tanpa ada bapa dia bisa. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Kun jadi Isa. Itu kan hebat itu Isa, gelarnya kalimatullah. Gelarnya ruhullah. Wa qala akhar, dan berkata oleh yang lainnya, Adam istafahu, adapun Adam yaitu memilih oleh Allah akan Adam. Adam gelarnya Sofiyullah. Bila Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, bila Nabi Musa Kalimullah, bila Nabi Isa Kalimatullah, bila Nabi Adam Sofiyullah. Lagi pada muji-muji, hebat enggak? Kalau Muhammad apa ya? Begitu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah oleh Rasulullah SAW dari rumahnya. Faqala, dan Nabi bersabda, sami'tu kalamakum, mendengar oleh aku akan kalam kalian. Saya dengar ente bincang-bincang kehebatan nabi-nabi. Innallaha ittakhadha Ibrahim khalila, sesungguhnya Allah yaitu mengangkat oleh Allah akan Ibrahim akan kekasih. Wa huwa kadzalika, dan memang Ibrahim yaitu seperti demikian Khalilullah. Wa Musa najiyullah, Musa yaitu orang yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, gelarnya Kalimullah, najiyullah juga. Wa huwa kadzalika, dan memang dia Musa yaitu demikian najiyullah gelarnya. Wa Isa ruhullah, adapun Isa yaitu ruhullah. Wa huwa kadzalika, dan memang Isa itu sedemikian pangkatnya ruhullah kalimatullah. Wa Adam istafahullah, adapun Adam yaitu memilih akan Adam oleh Allah, artinya Sofiyullah. Wa huwa kadzalika, dan memang dia Adam yaitu seperti demikian istafahu. Ala, ketahuilah, wa ana habibullah, adapun aku yaitu pangkatnya kekasih tercintanya Allah. Wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan, akan tetapi sebagai tahaddus binikmah. Nabi itu gelarnya Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah, lebih tinggi dari pangkat Khalilullah. Pangkat yang tertinggi itu Habibullah. Begitu Nabi tahu pangkat itu saat umurnya 52 saat peristiwa Isra Mi'raj. Begitu Isra, jadi Rasul umur 40, pangkat Habibullah itu Isra Mi'raj, baru tahu Nabi kalau pangkatnya Nabi Habib lebih tinggi dari seluruh pangkat-pangkat yang lain. Bila Nabi Musa dengar doang gak lihat, kalau Habibullah mah dengar juga, lihat zat Allah juga. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa memandang zat Allah di dunia dengan dua mata kepalanya selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah cinta sama Nabi. Begitu. Sampai saking cintanya Allah sama Nabi, Nabi ditawarin sama Allah. Kata Allah nih sama Nabi, ya Muhammad, in syi'ta ja'altu amra ummatika bika. Muhammad, kalau kamu mau, urusan umatmu terserah kamu. Pokoknya umatmu mau neraka, mau surga, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau terserah kamu. Kalau kamu mau, ditawarin. Kamu minta apa buatmu? Saya kasih. Kalau kamu mau, pokoknya saya gak ikut-ikutan dah buat umatmu. Yang lain saya ikut-ikutan. Buat umatmu enggak, kalau kamu mau. Kata Nabi, enggak ya Rabb. Engkau lebih tahu dengan umatku daripada aku. Tuh Nabi. Enggak. Jangan. Aku ini makhluk. Engkau Tuhan. Tuhan lebih sayang kepada hambanya.
daripada Nabi kepada umatnya. Jangan engkau aja. Tuh, Nabi kekasih tuh kayak begitu. Enggak minta dikasih. Terserah engkau umatmu diapain. Mau dimerah-merahin, mau diitem-itemin, putih-putihin, terserah engkau. Kata Nabi, enggak. Engkau aja. Apa yang terbaik buat umatku. Begitu. Maka umatnya Nabi ada yang terbaiknya kaya, ada yang terbaiknya miskin, ada yang terbaiknya sehat, ada terbaiknya sakit. Ini semuanya dilihat oleh Allah tentang kadar orang. Ada orang kalau sakit nggak ibadah, yang model begini nih, puyeng dikit nggak ibadah, kasih sehat aja deh. Ada orang kalau sehat nggak ibadah, pas sakit, ya Allah, ini yang kayak gini kasih sakit aja. Begitu. Kalau orang kalau banyak duit, nggak ibadah, kasih susah aja. Biarin duitnya dikit aja, biar dia ngaji, ya nggak keluyuran kemana-mana. Begitu. Ada yang kayak begitu. Jadi beda-beda itu. Gitu. Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an min qaulillahi lin nabiyyi, daripada firman Allah kepada nabinya, inni ittakhadtuka khalila, sesungguhnya aku itu mengangkat oleh aku akan kau Muhammad sebagai Khalilur Rahman. Maka di dalail itu ada nama Nabi Khalilur Rahman. Wa huwa maktubun fi Taurat, dan dia Nabi tertulis dalam Taurat gelarnya Khalilur Rahman. Kayak njitnya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Dan lebih dari itu, Habibur Rahman. Habibur Rahman. Wa ma'nal khullati al-ikhtisas. Adapun makna Khalil, kekasih itu, yaitu keistimewaan, kekhususan, awil inqita'u ilallah, atau terputus habis menuju kepada Allah. Artinya Allah. Awil sofa, atau kebeningan jiwa. Awil mahabbah, atau kecintaan. Fatasmiyatu Ibrahim wa nabiyina alaihi massalatu wassalam bil khullah li sofatihima wa qita'ihima amma siwa. Maka adapun menggelari Ibrahim dan Nabi kita alaihi massalatu wassalam dengan Khalilur Rahman, karena beningnya keduanya dan terputusnya keduanya dari apa-apa yang selain Allah. Artinya ingat Allah aja. Wa aslul mahabbati al-mailu ilal mahbub. Adapun asal mana cinta, yaitu cenderung kepada yang dicintai. Wa ma'naha fi haqqillahi jalla wa ala tamkinu li 'abdihi minas sa'adati wal 'ismati wat taufiqi. Adapun maknanya mahabbah pada zat Allah jalla wa ala, yaitu memperkenankannya Allah bagi hambanya Allah daripada kebahagiaan, wal ismati, dan perlindungan, wat taufiqi, dan taufik, kemampuan ibadah, wa kasfil hijab an qalbihi, dan terbukanya hijab dari hatinya, hatta yakuna kama qala fil hadisi, sehingga menjadi Allah seperti apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtu, maka apabila mencintai oleh aku akan hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, menjadilah oleh aku yaitu pendengaran hamba, alladhi yasma'u bihi, yang mendengar si hamba dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan hamba yang melihat si hamba dengannya, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lidahnya yang ia bertutur dengannya. Kalau Allah udah cinta, Allah jadi kupingnya, jadi matanya, jadi tangannya, jadi kakinya, jadi lidahnya, segalanya tidak lepas daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtulifa fil mahabbati wal khullati, dan diperselisihkan ulama tentang makna mahabbah dan makna khullah. Faqila, maka dikatakan huma sawaun, keduanya sama saja. Waqila, ada yang mengatakan al khullah arfa'u, khullah itu lebih tinggi dari mahabbah, tapi yang mu'tamad mahabbah lebih tinggi daripada khullah.
li hadisi law kuntu muttahidan khalilan ghaira rabbi ila akhirih, karena ada hadis andai adalah aku yaitu menjadikan akan khalil selain Tuhanku, niscaya ku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku khalil. Begitu ila akhirih. Walam yattakhidhu, dan tidak menjadikan oleh Nabi akan Abu Bakar sebagai khalil. Waqad atlaqal mahabbah li Fatimah waqad wa bnaihima wa Usam wa ghairihim, dan sungguh waqad utliqal mahabbatu, diucapkan kata mahabbah untuk Siti Fatimah dan dua anaknya Siti Fatimah dan Sayyidina Usama dan selain mereka semua. Ada pendapat Khalilur Rahman lebih tinggi dari Habibur Rahman, tapi yang mu'tamad Habib lebih tinggi dari Khalil. Wa an ba'dil mutakallimin, dan diriwayatkan dari sebagian ahli kalam, ahli tauhid, al mahabbatu arfa', adapun maqam mahabbah yaitu lebih tinggi daripada maqam Khalil. Li'anna al-Khalil yasilu bil wasithah, karena bahwa Khalil mah yaitu sampai wusul oleh Khalil dengan media. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi, seperti demikian itulah kami perlihatkan akan Ibrahim akan kerajaan langit dan bumi. Kalau Khalil wusulnya lewat media, sedangkan wal habibu yasilu bila wasithah, kekasih itu wusulnya tanpa perantara. Kata Al-Quran, summa dana fatadallah. Wal Khalil qala, adapun Khalilullah mengatakan hasbi Allah. Kayak Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wal Habib, adapun yang pangkatnya Habib, qila lahu, dikatakan baginya hasbukallah, cukup bagimu yaitu Allah, tanpa minta dikasih. Wal Khalil qala, adapun Khalil yaitu berkata waj'al li lisana sidqin, kata Nabi Ibrahim, jadikan olehmu bagiku ya Rabb akan lidah kejujuran. Saya pengen disebut-sebut, pengen minta disebut-sebut. Makanya kalau sholawat Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, nah begitu. Sedang wal habibu qila lahu, adapun pangkat Habib mah itu dikatakan baginya wa rafa'na laka dzikra, tanpa minta diberi. Makanya Habib lebih tinggi dari Khalil. Begitu. Habis. Wa amma ma yadullu ala fadlihi min asma'ihi fa ahaditsu, adapun sesuatu yang menunjukkan oleh sesuatu atas keistimewaan Nabi dari segi nama-namanya Nabi, maka itu ada beberapa hadis. Nabi itu diantara keistimewaannya memiliki gelar yang banyak. Di dalam Dalailul Khairat ada 201 gelar, satu nama Nabi Muhammad. Ada Muhammad, Ahmad, Ahyad, macam-macam namanya. Itu makin banyak gelar, makin tinggi derajat orang itu. Akhrajal Imam Malik, telah mengeluarkan oleh Imam Malik, yakni meriwayatkan hadis oleh Imam Malik an Jubair bin Mut'im, dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li khamsatu asma, bagiku yaitu ada 5 nama. Ana Muhammad, aku namanya Muhammad. Wa ana Ahmad, aku juga nama lainnya Ahmad. Orang yang paling banyak memuji Allah itu Ahmad. Wa anal Mahi, dan aku yaitu nama lainnya Mahi. Alladzi yamhullah minal kufr, yang menghapus oleh Allah dari kekufuran. Wa anal Hasyir, aku juga nama lainnya Al-Hasyir.
alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yang digiring oleh manusia di atas telapak kakiku. Wa anal aqib, dan aku juga nama lainnya aqib, yaitu yang tidak ada nabi sesudahku, nabi terakhir, aqib. Tuh, udah 5 tuh nama nabi. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, annahu qala, bahwasanya nabi yaitu bersabda oleh nabi, li asyaratu asma, bagiku ada 10 nama. Fadakaral khamsatal madhkurata, maka menyebutkan nabi akan 5 yang disebutkan, Muhammad, Ahmad, Mahid, Hashir, Aqib. Qala, nabi bersabda, wa nabiyur rahmah, dan nama lainnya Nabiyur Rahmah, nabi pembawa rahmat. Wa Nabiyur Rahah, nama lainnya Nabiyur Rahah, nabi yang menyenangkan. Wa Rasulul Malahi, rasul yang di front medan perangnya, kalau perang ada di depan. Wal Muqtafa, wal Muqtafiyah, wal Muqtafa, dan nabi nama lainnya Muqtafa, orang yang diikuti. Wal Qayyib, nabi nama lainnya Al Qayyib, yang menghimpun segala kebaikan yang sempurna. Nama lainnya banyak. Wa min asma'ihi fil kutub, dan setengah daripada nama-namanya nabi di dalam kitab-kitab terdahulu, Al Mutawakkil, ada semuanya di dalail. Nama nabi Mutawakkil, orang yang tawakalnya tinggi ya Allah. Wal Mukhtar, nabi nama lainnya Al Mukhtar, manusia pilihan. Wal Muqaddas, nama lainnya manusia yang disucikan. Wa Ruhul Haq, nabi nama lainnya Ruhul Haq, rohnya kebenaran. Wa Tayyib, nabi nama lainnya Tayyib. Wal Fatih, nabi nama lainnya Al Fatih, yang membuka segala yang terkunci. Wal Khatib, nama lainnya Al Khatib, yang menutup para nabi. Wa fit Taurat Ahyad, dan di Taurat nabi nama lain Ahyad. Di dalail ada Ahyad, artinya orang yang paling memalingkan umat dari neraka. Ahyad, nabi itu. Jadi umat jangan ampe masuk neraka. Wa min asma'i, dan diantara nama-nama lain Nabi Muhammad yang dipinjamkan oleh Allah dari Asmaul Husna yang tidak ada pada nabi lain, Raufun Rahim, bil mu'minina Raufun Rahim, orang yang berbelas kasih. Rahim, orang yang penyayang. Wa haq, nabi yang benar. Wa mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kan nama Allah al-malik, haq, mubin. Tapi nama nabi juga ada haqqul mubin, nama nabi. Wa bashir, pemberi kabar gembira. Wa nadir, pemberi kabar takut. Wa nur, nama lainnya Nabi Tun Nur, Nur. Wa siraj, pelita. Wa syahid, orang yang menyaksikan. Wa karim, orang yang bares, yang royal, yang enggak diminta ngasih. Wa azim, orang yang agung. Wa jabir, orang yang menambal kedukaan orang. Wa syakur, orang yang pandai bersyukur meski di dalam kesempitan. Wa shadiq, orang yang jujur. Wa masduq, orang yang dibenarkan. Wa afu, nabi itu afu, orang yang pemaaf. Wa hadi, orang yang memberikan hidayah. Wa aziz, orang yang mulia. Wa hadhil asma, ini nama-nama mustaqatun, yaitu diambil min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah, wa sifati, dan sifat-sifat Allah.
tasyrifan lahu, karena memuliakan bagi Nabi Muhammad. Jadi nama lain Nabi Muhammad banyak sekali. Di dalail dah. Asma'u sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'atani wa wahidun wa hiya hadhihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam sampai sahibul faraj. Dari itu satu namanya banyak. Wa min asma'ihi, dan diantara nama-nama lain Nabi Muhammad an-nabiyul ummi, nabi yang ummi, namanya nabi yang wal mustafa, namanya al mustafa, manusia pilihan. Ya Rabbi bil mustafa, maknanya ya Rabbi bi Muhammadin. War rasul, nama lainnya rasul, ya rasul, itu nabi. Wal mujtaba, al mujtaba, manusia pilihan, nama lain nabi. Wa abul qasim, namanya Abul Qasim, abahnya Qasim. Wa sayyidu waladi Adam, nama lainnya sayyidu waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam. Wa sahibut taj, yang memiliki mahkota. Wal qadim, dan memiliki pedang. Wal liwa, memiliki bendera. Wal buraq, yang memiliki buraq. Wal najib, memiliki unta. Wal hujjah, memiliki hujjah. Sahibil hujjah, gitu. Ada dalail semuanya. Was sultan, memiliki kekuasaan. Wal alama, memiliki ciri-ciri kenabian. Wal burhan, memiliki dalil. Wa usafuhu, adapun sifat-sifatnya Nabi. Wa alqabuhu, gelar-gelar Nabi. Fil kutubi, di kitab-kitab. Kasiratun, yaitu banyak sekali. Wa taqaddama ba'duha, dan telah terdahulu oleh sebagiannya. Wa fima dzakarnahu kifayatun, dan pada apa yang telah menyebutkan kami akan dia, yaitu cukup memadai. Ini menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak. Al-babur rabi'u fil ayati wal mu'jizati. Adapun bab yang keempat, yaitu pada menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam annahu sallallahu alaihi wasallam aksarun nabiyyina fil mu'jizat. Ketahuilah olehmu akan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang paling banyak daripada para nabi-nabi pada segi mukjizat-mukjizatnya. Nabi itu mukjizatnya paling banyak, ribuan. Faminha, maka setengah daripada mukjizat Nabi mukjizatul Quran, itu mukjizat Al-Quran. Ini mukjizat terbesar, kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wastimaluhu ala husni ta'lif, dan mencakupnya Al-Quran atas bagusnya susunan, wal balaghati, dan balaghah kesastraan, allati a'jazal fusaha, yang melemahkan oleh husnul ta'lif dan husnul balaghah akan orang-orang fasih, wal bulagha, dan ahli-ahli balaghah. Fahuwal kitabul azizu, maka dia Quran yaitu kitab yang agung, alladzi la yatihil batilu min baini yadayhi, yang tidak datang akan kitab yang agung oleh yang batil dari hadapannya, wala min khalfihi, dan tidak dari belakangnya.
tanzilum min hakimin hamid, diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa hukiya anna ba'da batariqatir rum qala li Umar bin al-Khattab, dihikayatkan oleh bahwa sebagian menteri-menteri Romawi yaitu berkata oleh sebagian menteri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sami'tu ba'dal usara yaqra'u ayatan min kitabikum, aku mendengar akan sebagian tawanan-tawanan perang yang ia membaca akan satu ayat daripada kitab kalian. Artinya ada seorang menteri masuk Islam, bersyahadat. Umar kaget, kok ente bisa baca syahadat? Sebab apa ente masuk Islam? Dia terangin, saya dengar tawanan perang daripada kaum muslimin baca Quran. Ternyata jamaah fiha yang menghimpun atau jumi'a fiha yang dihimpunkan di dalam ayat itu, ma'unzila ala Isa, apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, min ahwalid dunia, daripada hal ikhwal dunia, wal akhirati, dan akhirat. Hanya dengar satu ayat aja dari surat Rum ayat 50 berapa ya, 3 ayat ini nih, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa mematuhi akan Allah dan Rasulnya dan takut ia akan Allah dan bertakwa ia pada Allah, maka mereka itu orang yang beruntung. Dengar ayat ini doang masuk Islam. Dahsyatnya Al-Quran. Wa qala al-Asma'i, dan berkata Imam Abdul Malik al-Asma'i, li jariyatin, bagi seorang budak perempuan, sami'aha, yang mendengar oleh Asma'i akan budak perempuan, tatakalamu, berkata-kata ia, ma afsahaki, alangkah fasihnya kamu. Ada seorang perempuan berdendang, dibilang bahasamu itu tinggi, kata Imam Asma'i. Dibilang begitu, perempuan ini protes. Faqalat, maka berkata si perempuan jariyah itu, awa ba'da hadha fasahatan, awa yu'addu hadha fasahatan, ba'da qawlihi ta'ala fawhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alaihi falqihi fil yam wala takhafi wala tahzani ana radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Surat Qasas ayat 7. Awa yu'addu, apakah dan dihitung ini omongan saya itu akan fasih sesudah mendengar firman Allah Ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wa idha khifti alaihi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani ana radduhu wa ja'ilu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ketika dibilang Anda ini bahasanya tinggi, dari mana tingginya? Coba dengar ini Quran. Itu tuh orang yang mengerti dari susunan. Kata dia nih, jama'a fiha, Allah himpunkan di dalam ayat 7 surat Qasas ini, dihimpuni baina amroini, antara dua perintah Allah. Mana? Ardi'ihi alqihi, ayatnya. Wa nahya, ini dua larangan. La takhafi la tahzani. Wa khabara, ini dua berita. Mana beritanya? Wa auhayna ila ummi Musa wa idha khifti. Wa bisyarataini, dua kabar gembira. Mana kabar gembiranya? Ana radduhu ilaiki wa ja'ilu. Coba ini tuh, yang mengerti susunan. Betapa dalam satu ayat perintah ada dua, larangan ada dua, berita ada dua, kabar gembira ada dua. Begitu. Sampai yang menang pun juga 0-2. Begitu. Dua. Sampai begitu tuh. Doa.
Doa, saudara. Wa man ta'ammalal Qur'ana, dan siapa orang yang mengamat-amati akan Al-Qur'an, wajada tahta kulli lafdhatin uluman katsiratan, maka ia akan menemukan di bawah tiap-tiap kata Al-Qur'an akan ilmu-ilmu yang banyak. Quran dalam setiap katanya mengandung ilmu banyak. Maka kata ulama, di dalam Al-Quran itu ilmu yang ditemukan ulama ada 400.980.000 ilmu. Ilmu manajemen keuangan, ilmu manajemen perkantoran, macam-macam. Ilmu otomotif, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu apa ya? Begitu. Ilmu surat menyurat, apa aja ada dalam Al-Quran. La hasralah, tiada batas baginya. Wa minal ma'lumi, dan setengah daripada yang dimaklumi, anna surat Al-Kautsar, bahwa surat Inna A'tayna aqsaru suratin fihi, yaitu paling pendeknya surat di dalam Al-Quran, 3 ayat. Wa hiya mu'jizatun azimatun, dan dia surat Kautsar aja mukjizat yang agung, diurainya panjang. Fakulu ayatin au ayatin biqadriha mu'jizatun, maka tiap-tiap ayat, 1 ayat atau beberapa ayat dengan kadarnya surat Kautsar, yaitu mukjizat. Wa bihi yu'lam, dan dengannya diketahuilah anna mu'jizatil Qur'ani aksaru min alfaini, bahwa mukjizat Quran yaitu lebih banyak dari 2000. Wa qadin tawa'al ikhbari bil maghibat, dan sungguh mencakup Al-Quran atas pemberian terhadap perkara-perkara yang gaib. Kaqaulihi, seperti firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi fatamakkana ad-din, maka memantapkan Allah akan agama, wa azza, dan meninggikan Allah akan agama, fi masyarikil ardi, di timurnya bumi, wa magharibiha, dan baratnya. Wa akhbaro, dan memberitakan oleh Al-Quran, anil quruni salifati, daripada umat-umat yang terdahulu. Bagaimana itu umat Nabi Musa, umat didongengin nama Al-Quran. Wa syara'i, dan syariat-syariat. Wa'tarafal akhbar wal ulama, dan mengakui oleh pendeta-pendeta dan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan bisihhati dalika, dengan kebenaran yang demikian itu. Kakisati Yusufah, seperti cerita Nabi Yusuf. Wa Musa, cerita Nabi Musa. Wal Khadir, cerita Nabi Khidir. Wa Ashabil Kahfi, dan cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda, adanya di Yordan. Insyaallah kita akan ziarah ke Yordan. Allah beri sehat walafiat, rezeki banyak. Kita datang goa Ashabul Kahfi di Yordan. Pokoknya kita keliling dunia. Mohon doanya. Begitu. Bulan Safar besok kita ke Baghdad dulu. Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Rifai, dan seterusnya dah. Para sufi-sufi dan sahabat-sahabat dan alul bait, termasuk rumahnya Imam Ghazali. Kita ziarah, insyaallah. Moga semuanya dalam kemudahan dari Allah. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu. Agustus akhir, tanggal berapa ya? 26 atau 27 lah, terdiatur. Washtamada ala barohina, dan meliputi oleh Al-Quran atas dalil-dalil, wa hujajin, dan hujjah-hujjah, sati'atin, yang bersinar, qati'atin, yang memutuskan. Kaqaulihi, seperti firman Allah, lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata, andai ada di langit dan bumi Tuhan lain selain Allah, niscaya hancur langit dan bumi. Al-ayata wala yumallu sami'u wala yamullu sami'u, dan tidak jemu orang yang mendengar Al-Quran, asik
Biar kita nggak ngerti, dengar Al-Quran enak. Wala qari'u, dan tidak yang membacanya juga. Bal yastalidu, bahkan merasa lezat ia bitikrari, dan mengulang-ulang Quran. Senang, apalagi kuluh yang ulang-ulang. Begitu tarawih, kuluh lagi, pas. Bukan ini kuluh lagi nih, kagak pas. Begitu. Coba aja dirubah menjadi Yasin. Waduh, begitu. Wa yu'nisu bih, dan merasa jinak ia dengannya. Satu mukjizat Nabi adalah Al-Quran, dan ini yang terbesar. Wa minha, setengah daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, insyiqaqul qamar, yaitu terbelah duanya bulan. Bulan itu terbelah dua, terjadinya pada bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu banyak peristiwa besar. Salah satunya tahwilul kiblat, merombak kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Salah satunya perintah sholawat, ayat perintah sholawat. Salah satunya adalah mukjizat terbelahnya bulan jadi dua, terjadinya pada bulan Sya'ban. Bulan terbelah dua. Di Cina ada tugu sampai sekarang. Tugu ini dibuat saat bulan terbelah dua, karena orang sedunia menyaksikan. Itu begitu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'ah, telah dekat oleh kiamat, wan syaqqal qamar, dan terbelahlah oleh bulan. Wa Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, in syaqqal qamar, terbelah dua oleh bulan, ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah SAW, firqataini, dengan dua belah. Firqatan, satu belah lagi, fauqal jabal, di atas Jabal Abi Kubais, itu di Mekah tuh, yang di dekat Sofa Marwah tuh, itu rumah raja, itu istana raja, itu Jabal Abi Kubais. Wa firqatan dunahu, dan separuh lagi di bawah Jabal Abi Kubais. Wa fi riwayatin filqataini, bahasanya bukan firqataini pakai lam, dua belah. Wa fi riwayatin marrataini, dua kali. Faqala kufaru Quraisyin, maka berkata orang kafir Quraisy, saharukum Muhammad, telah menyihir akan kalian oleh Muhammad. Pas sudah jadi, coba kalau benar kau nabi, bulan dibelah dua, kan sesuatu yang sangat dahsyat. Bulan dipanggil sama nabi, datang sama nabi, belah dua sama nabi. Begitu, datang ke bajunya nabi, keluar separuh di sebelah situ, sampai kayak begitu nabi itu. Wa minha habsus syamsi, setengah daripada mukjizat Nabi yaitu menahan matahari. Matahari biar enggak tenggelam. Diam dulu. Ali belum sholat asar. Matahari, diam. Itu enggak maghrib. Begitu, karena Ali udah sholat asar baru maghrib. Coba. Tuh hebatnya Nabi. Tuh mukjizatnya. Matahari masih diatur. Begitu matahari. Begitu. Tapi kalau saudara saya punya keyakinan, sudah pernah injak matahari juga, begitu, adem. Fa'an Asma binti Umais, maka diriwayatkan dari Siti Asma binti Umais, anna nabiyya, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuha ilaihi, itu ada oleh Nabi itu diberikan wahyu kepada Nabi. Wa ra'suhu fi hijri aliyin, adapun kepalanya Nabi itu pada pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi lagi tiduran di pahanya Imam Ali, datang wahyu. Ali bingung, belum sholat asar. Mau bangun Nabi, belum sholat asar. Falam yusalli al-asr, maka belum sholat oleh Ali akan asar. Hatta gharabati syamsu, sehingga terbenam oleh matahari. Udah mau maghrib. Faqala, maka berkata oleh Nabi Ali, as-shallaita ya Ali, apakah udah sholat kamu wahai Ali? Sholat asar belum? Faqala, kata Ali, lah belum Nabi, belum. Kalau ente nih ketemu Nabi, matahari Nabi dicepetin lah biar maghrib begitu. ente begitu. Kita kan buru-buru maghrib banget. Ini Ali belum sholat asar,
ampe mau maghrib. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah, innahu kana fi ta'atika wa ta'ati rasulik. Ya Allah, sesungguhnya Ali, yaitu ada oleh Ali pada taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Ya Allah, Ali ini orang benar, dia nurut sama Rasulmu ya Rabb. Fardud alaihi syamsa, kembalikan olehmu ya Rabb, alaihi karena lantaran Ali, asyamsa akan matahari. Mataharinya balikin lagi ya Rabb. Ali belum sholat, jangan sampai qada Ali. Qalat Asma, berkata Asma, fara'aituha, aku melihat akan matahari tolaat nongol lagi, ba'da magharabat, sesudah terbenam balik lagi. Wa waqa'at 'alal jibali, dan jatuh matahari atas gunung, wal ardi, dan bumi. Kasusnya ini di Khaybar, di Sohbah, bumi Sohbah, 45 kilo dari Khaybar. Ali di situ. Ntar kita datangin insya Allah. Pokoknya semuanya kita datangin tempat-tempat di Madinah yang diinjak Nabi Muhammad. Insya Allah. Pokoknya kita muter. Tapi jangan buru-buru. Orang kita umroh 4 hari, Nabi 10 tahun. Dari Madinah 4 hari pengen sama 10 tahun. Ya agak bisa lah. Begitu. Sehebat apa itu bisa nyingkat 10 tahun jadi 4 hari. Pelan-pelan dikit. Tuh. Matahari bisa dipegang sama Nabi. Wa minha, di antara mukjizat Nabi, nab'ul ma, itu menyumber air, min baini asabi, dari antara sela-sela jarinya Nabi. Ini lebih dahsyat. Nabi Musa batu dipukul keluar air pakai tongkat. Nabi enggak, dari tangannya lebih dahsyat. Dari tangannya keluar air banyak. Akhraja Malik, telah meriwayatkan oleh Imam Malik an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hanat salatul asri, dan telah masuk oleh waktu salat asar. Faltamasan nasul wadu'a, maka mencari oleh orang-orang akan air wudu. Falam yajiduhu, maka tidak mendapati oleh orang-orang akan air wudu. Mau asar, mau wudu, cari air, nggak dapat, nggak ada air. Maka ya begitu dah Madinah. Airnya fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadu'in, maka didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air wudu. Jadi air nggak ada, air cuma dapat segayung doang, dibawa buat Nabi aja dah, buat Nabi wudu. Yang lain nggak ada, udah nggak dapat, nyari air susah. Akhirnya fawadu'a fi dalikal ina iyadahu, maka meletakkan Nabi pada itu wadah akan tangan Nabi, masukin di gayung. Pas tangan Nabi masuk gayung nih, mancur air dari tangan Nabi. Ini tangannya masuk gayung, kemana-mana ke air mancur dari sela-selanya, banyak kemana-mana. Kata Nabi, ayo pada wudu. Wa amarun nasa, dan menyuruh Nabi akan manusia, an yatawaddau minhu, akan bawa berwudu mereka daripada air itu. Air yang keluar dari tangannya Nabi. Ayo pada wudu. Qala, berkata Anas, fara'aitul ma'a yanbu'u min baini asabi, maka melihat aku akan air akan nyumber, jadi terpancar tuh min baini asabi, dari antara sela-sela jarinya Nabi. Dari sela jari Nabi masukin doang, kemana-mana ya. Fatawaddu'an nasu kulluhum, maka wudu manusia seluruhnya, semuanya wudu, nggak ada yang nggak wudu. Orang banyak. Kila, ditanya, kam kuntum, berapakah kalian itu? Waktu itu ada berapa yang wudu dari air yang keluar dari tangannya Rasulullah? Qala, kata Anas, zuha'a salasimi'atin, kira-kira 300 orang. Cukup 300 orang. Air segayung doang, nyumber dari tangan Nabi, dimasukin, keluar di sini.
300 orang pada ngambil. Air paling tingginya air keluar dari tangannya Rasulullah. Sebetulnya sumur Zam-Zam itu bukan sumur. Kurang tepat sebetulnya kalau mau kita bedah sejarah sesungguhnya bahwa Zam-Zam itu sumur. Zam-Zam itu bukan sumur tapi sumber, mata air. Bukan sumur. Gitu, Zam-Zam itu mata air. Jadi ain, Zam-Zam. Jadi bukan sumur tapi mata air. Gitu. Ada sumur-sumur, nanti ada sumur-sumur Rasulullah. Tuh keluar Nabi. Ini bukan berkali-kali ini kasus ini nih. Berkali-kali kasusnya. Satu Anas tuh dongeng. Nih Jabir nih. Wa an Jabirin, dan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, atisan nasu yaumal Hudaybiyah. Kehausan oleh manusia pada hari Hudaybiyah. Yakni tahun keberapa ini ya? 8 ya. 8 ya. 8 ya, 7 ya. 8 Hijriah. 7 ya. 7 Hijriah. Ini di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 25 kilo dari Mekah jaraknya. Hudaybiyah. Ini orang waktu di Hudaybiyah itu kausan. Kasus yang di atas itu terjadinya di Madinah. Ini di Hudaybiyah nih. Wa Rasulullah SAW baina yadaihi raqwatun. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ada di antara dua tangannya yaitu kongkang. Ada dirijen kecil lah, tempat air dari kulit sih sebetulnya. Kalau kongkang kan dari plastik biasanya. Ini dari kulit. Kecil. Hujan, siapa jaket-jaketnya tuh? Ambil dulu jaketnya. Gitu, yang jaket-jaketnya di luar. Jadi Nabi, orang pada kausan, Nabi cuman ada, kalau ente tuh ingat sepeda, di sepeda tuh ada tempat minum tuh, kayak segitu tuh, airnya tinggal itu, Nabi punya itu gitu. Fatawaddu'a minha, maka wudhu Nabi daripada raqwah, dari kongkang kecil tuh. Fa'aqbalan nasu nahwahu, maka menghadap oleh manusia ke arahnya Nabi. Wa qalu, dan berkata oleh manusia, laisa indana ma'un illa ma fi raqwatika, tidak ada di sisi kami air kecuali apa yang ada pada kongkangmu. Nabi, kami ini nggak ada air, haus, cuman engkau aja yang punya botol aqua, begitu bahasa kitanya. Engkau doang, yang lain nggak ada. Oh nggak ada air, haus ini Nabi, haus. Akhirnya fawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fir raqwah, maka meletakkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangannya Nabi pada botol itu, pada kongkang ya, dirijen kecil. Nabi masukin tangannya. Pas masuk nih tangan Nabi, faja'alal ma'u yafuru min baini asabi, maka mulailah air itu terpancar di antara sela-sela jarinya Nabi, ka'amsalil uyun, seperti perumpamaan mata air. Pada ngalir tuh air dari tangannya Nabi. Pada Nabi tangan masukin doang, berburu air banyak kemana-mana, sampai semuanya pada minum, pada ngisi botol-botolnya. Wafihi, dan pada hadis Jabir tuh ditanya, kam kuntum, ada berapa kalian itu waktu air jadi banyak tuh, dikit tuh sama Nabi. Kata Jabir nih, lau kunna mi'ata alfin lakafana, andai kita ada jumlahnya 100.000, niscaya cukup air itu buat kita. Andai ada 100.000 masih cukup. Orang luar biasa terpancar di tangan Nabi. Cuman kunna khamsa asrota mi'ah, adalah kami itu 1500, yakni 1500 orang doang. Coba 1500 orang cukup air segini doang, sekongkang kecil dari kulit Nabi masukin, cukup. Tuh dahsyatnya mukjizat Nabi. Air tertingginya air adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi. Itu tertinggi, nggak ada lagi. Itu paling hebat.
paling nikmat air, nggak ada lagi. Itu bukan sekali, berkali-kali mukjizat ini. Wa minha taksirul ma'il qalili. Di antaranya lagi mukjizat Nabi itu membanyakkan air yang sedikit. Air sedikit jadi banyak. Itu Nabi itu. Begitu. Hebat tuh Nabi. Duit dikit jadi banyak. Fafil Muwatta, maka diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta an Mu'adz bin Jabal, daripada Mu'adz bin Jabal fi qissati Tabuk, pada kisah perang Tabuk tahun 9 Hijriah, meletus perang Tabuk. Ntar kita datang jamaah majlis belum kita bawa ke Tabuk karena harus keluar dari Madinah ini. Tabuk tahun ke-9 Hijriah, meletus bulan Rajab. Tabuk, karena dari Madinah itu 800 kilo dari Madinah, hampir Jakarta Surabaya, begitu, hampir. Surabaya itu hampir 1000, ini 800-an. Tabuk, bila Badar cuman 200 kilometer. Tabuk masih terus. Tabuk. Ada perang Tabuk. Kita injak tempat-tempat Rasulullah. Annahum waradul aina, bahwa mereka para sahabat, yaitu mendatangi sahabat akan mata air di Tabuk. Pada kehausan cari air di Tabuk. Wahiyya tabiddu bi syai'in min ma'in misla syiraki. Adapun dia, mata air Tabuk itu, yaitu meneteskan dengan sesuatu dari air seperti tali sendal. Jadi di Tabuk ada mata air kecil, ya jadi ceret-ceret gitu ininya, airnya, netesnya. Fagharafu bi aidihim, maka menciduk para sahabat dengan tangan mereka. Orang cuman sedikit doang, pada ngambil tuh dikit-dikit. Hatta jatama'a fi syai'in, sehingga kumpullah pada sesuatu ada. Jadi pada ngambil sahabat tuh, air dapat dikit lah di tangannya, dikumpulin ke tangan, dapatlah segelas, karena airnya nggak ada. Airnya Nabi ini air segini doang. Summa ghassala Rasulullah SAW fihi wajhahu wa yadah. Kemudian membasuh oleh Rasulullah SAW pada air itu akan wajahnya dan tangannya. Gitu. Wa'adahu fiha, dan mengembalikan Nabi akan air itu pada mata air. Sesudah Nabi usapin wajah, airnya masukin lagi, bawa lagi ke situ, ke mata air tuh, ke kobakan kecil itu. Pas dimasukin fajarat bima'in kasir, maka mengalir itu mata air dengan air yang banyak. Banyak ada di Tabuk. Ente kudu ngambil air, nanti diambil insya Allah di Tabuk. Begitu, di Tabuk banyak begitu. Biar kita ngaji sejarah di tempat kejadian perkara, TKP tuh banyak air, mata air enggak berhenti kayak begitu tuh. Wa fi hadis Imran bin Husain, dan diterangkan pada hadis Imran bin Husain, hina asaban nabiyya wa ashabu atasun fi ba'dil asfar, ketika menimpa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya oleh kehausan di pada sebagian perjalanan jauh. Pada waktu Nabi jalan sama para sahabat pada kehausan, nggak ada air. Ini bagaimana ini? Fawajjaha rajulaini, maka mengarahkan oleh Nabi
akan dua orang laki-laki, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husain. Sudah terangin ini cerita ini pada waktu ngaji Bulughul Maram. Dari Imran bin Husain, Ali bin Abi Thalib. Ini kasus ini. Panjangnya. Ini singkat ini cerita di hadis ini. Nabi bilang, coba ente cari air. Wa alamahuma, memberitahu Nabi akan dua laki-laki itu, annahuma yajidani imra'atan bimakani kada ma'aha ba'irun alaihi muzadatani. Dan memberitahu Nabi akan kedua bahwa keduanya laki-laki itu mendapati keduanya kan seorang perempuan di tempat anu yang bersama perempuan itu ada unta, yang pada unta itu yang di atas unta itu ada dua kongkang air, dua derijen kecil air. Jadi Nabi kemudian ketika pada kehausan, coba Ali, Imran, ente cari, kali aja ada orang dagang air. Dia lari-lari ke sana kemari, dapatilah ada perempuan lagi naik unta, di untanya tuh ada dua botol, botol air, botol. Fawajadah, maka mendapati oleh dua laki-laki itu akan perempuan. Airnya, dibilang airnya diminta nggak kasih, gitu. Dibeli nggak dikasih. Udah kalau begitu, ente ketemu dulu sama Nabi. Karena dibeli nggak dikasih, diminta nggak kasih, dibeli nggak dikasih. Orang pada kehausan, suruh ketemu sama Nabi, perempuan ini. Akhirnya fa'ataya biha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang keduanya laki-laki itu dengan membawa perempuan musyrik kepada Nabi SAW. Perempuannya non muslim, bawa ke Nabi. Faja'ala fi ina'in min muzadataiha, maka menjadikan Nabi pada wadah dari dua botolnya, dua kongkangnya perempuan. Akhirnya Nabi bilang, coba saya pinjam dulu tuang dikit aja. Saya ambil, dipindahin di botolnya Nabi. Dikit. Dari air itu, sebentar. Begitu. Dia nurut, orang banyak. Perempuan. Wa qala fihi masyaallah an yaqula, dan mengucapkan Nabi pada air ibadah itu akan apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa mengucapkan Nabi jampe-jampe doa ngambil air dikit didoain sama Nabi. Suma'adahu fihima, kemudian mengembalikan Nabi akan air itu pada dua kongkang itu. Sesudah didoa ini balikin lagi. Balikin lagi. Summa futihat ghazalaiha, kemudian dibukalah dua kongkang. Jadi habis ini dimasukin lagi sama dia. Ini kan udah nggak ada, dia tinggal yang nempel aja di kongkang Nabi. Pas airnya keluar air banyak. Air banyak. Kata Nabi, ayo pada ngambil air. Ngambil air. Perempuan itu kaget. Air dia nggak berkurang, orang dia udah dibalikin di botol lagi. Kok air melulu banyak? Sampailah famala'an nasu asqiyatahum, maka memenuhi oleh manusia akan botol-botol mereka. Semuanya isi. Dari botol Nabi ini keluar air. Ayo tuangin. Dituangin, padahal udah nggak ada, tadi udah dibalikin. Banyak. Ayo isi. Isi nggak bisa habis. Isi, semuanya isi. Hatta lam yada'u syai'an illa mala'u. Sampai-sampai tidak meninggalkan mereka akan sesuatu, mereka memenuhi mereka akan sesuatu. Pokoknya semua botol-botol apa aja isi semuanya. Dari tempat tadi ini. Isi. Nggak bisa habis. Loh, kan kalau ada sambungannya mending, kalau ada sambungan bisa habis ya. Itu pada sahabat tuh melihat tentang hebatnya Rasulullah. Qala Imran,
Berkata Imran, wa yukhayyalu ilayya annahu man lam yazdada illa imtala'a. Dan dicipta-cipta kepadaku, saya punya hayalan, saya punya pikiran bahwa kedua botol perempuan itu tidak bertambah-tambah, melainkan penuh duanya akan air. Lah, botol perempuan itu yang tadinya air tinggal setengah, 2 botol malah penuh juga, enggak berkurang. Malah ini air kagak habis-habis. Ambil bingung. Suma amaro, kemudian menyuruh Nabi, fajumi alil mar'atin azwadi hatta mal asabaha, maka dikumpulkan bagi perempuan daripada perbekalan sehingga memenuhi Nabi akan pakaiannya. Kata Nabi, ayo kita sedekah sama dia. Begitu kan, dari air dia, padahal airnya dari Nabi. Dia, ayo sedekah. Pada sedekah dah. Begitu. 5 real. Ayo sedekah. Begitu. Oh, udah. Itu perempuan kaget-kaget. Ini kok air kayak begini ya? Waqala, dan bersabda Nabi, idhabi, pergilah, pergi. Silakan ente ke keluarga. Begitu. Jadi muslim dia bingung. Ini non muslim. Fa inna lam nadkhud min ma'ika syai'an, maka sesungguhnya kami yaitu tidak mengambil oleh kami dari air makan sesuatu. Kami kan enggak ngambil, malah air ente penuh. Enggak ada yang saya ambil, tapi ini sedekah aja. Dan ente pergi. Walakin Allah saqana, tapi Allah itu memberi minum adalah kita. Air ini dari Allah semuanya. Fa'atat ahlaha, maka datang perempuan akan keluarganya, pulang dia. Wa qad ikhtabasat, dan sungguh tertahan dia. Ditanya, kok telat gitu. Kenapa ente telat datangnya? Faqalu, maka berkata mereka, ma habasaki, apa yang menahan engkau? Faqalat, maka berkata perempuan, al-ajab, ada keajaiban. Pokoknya saya kagak ngerti, ada orang ganteng, dia pinjam air sama saya, ditaruh di itunya, lalu dibalikin lagi. Dari air dia, tempat yang keluar air malah punya saya, penuh lagi. Orang pada ngambil semuanya. Wa dzakarat lahumul qissa, dan menceritakan perempuan bagi mereka, keluarganya akan cerita itu. Fakanat sababa islamihim, maka adalah kisah ini penyebab Islamnya keluarganya. Pada masuk Islam aja. Melihat mukjizatnya Nabi Muhammad. Hebat Nabi itu, saudara. Hebat. Wa minha taksiru ta'am, setengah daripada mukjizat Nabi yaitu membanyakkan makanan dikit. Makanan dikit jadi banyak. Tuh, begitu. Nabi banyak, ini bukan sekali doang kejadian ini. Salah satunya jamaah majlis sudah saya bawa itu. Namanya Masjid Bani Haram di Madinah. Saya bawa biar tahu di sini nih. Jangan enggak kalau ke Madinah datang tuh ke Syaib Bani Amir Bani Haram, Syaib Bani Haram. Disitulah biar kita duitnya nggak habis-habis. Kalau kita ziarah ke situ, sholat 2 rakaat di situ, doa di situ, dah insya Allah kita nggak bakalan kekurangan duit seumur umur. Begitu, seumur umur. Tuh kayak kita mengikuti mukjizat Nabi, keberkahannya. Padahal kasusnya udah lama, tapi berkahannya nggak pernah berhenti. Itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, an Salamah ibnil Aqwa, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, keluar oleh kita para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan. Fa asobana jahdun, maka mengenai akan kita oleh kepayahan, haus, hatta hamamna, sehingga bercita-cita kita, nyaris kita, binahari ba'dhu dhuhrina, dengan menyembelih sebagian kendaraan kita. Saking lapar, haus, sampai unta kudu dipotong ini. Bagaimana ya? Wong enggak ada makanan. Fada'a Nabiyullah bi baqiyatil azwaj, maka meminta oleh Nabi dengan setinggalnya perbekalan. Coba barangkali masih pada sisa nasi, sisa makanan yang nempel di piring, pada ngambilin datang.
kumpulin sedikit pada yang ada aja. Fajama'ahu ala nita'in, maka menghimpun oleh Nabi akan baqiyatul azwaj atas kain, ditaruh di surban. Pada ngumpulin, sini taruh di sini, taruh di surbannya Nabi. Taruh sisa makanan muanya. Begitu, makanan taruh, kebuli yang nempel-nempel di plastik, nempel di ini, ambilin, taruh. Sumada'an nasa bi'awa'iyatihim, kemudian memanggil Nabi akan manusia dengan wadah mereka. Begitu, udah tutup, Nabi doa. Ada apa? Ambil itunya, piring-piringnya semuanya, makan dulu. Akhirnya fama baqiya fil jais wi'aan illa mala'u, tidak tersisa pada bala tentara oleh wadah, mereka memenuhi, mereka kan wadah, pokoknya semua wadah diisi makanan dari langit, dari Rasulullah paling nikmat. Emang ada berapa waktu itu? Wa fi riwayatin wa nahnu arba'asrata mi'ah, adapun kami itu ada 1400 orang, cukup. Tuh hebatnya Rasulullah, hebat Nabi itu hebat, saudara, hebat. Kita datang ini tempat-tempat ini semuanya biar antum bau. Tapi ini bukan kasus Jabir, itu Jabir namanya. Ini Salam bin Aqwa, karena banyak tempat kasus-kasus kayak begini. Wa an aliyin, dan itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jama'a Rasulullah SAW Bani Abdul Muttalib, mengumpulkan oleh Rasulullah SAW akan anak keturunan Abdul Muttalib. Wa kanu arba'ina, dan adalah mereka Bani Abdul Muttalib ada 40 laki-laki. Waktu itu diembargo, maka dikumpulin semua anak cucu Abdul Muttalib, sini kumpulin, ada 40. Minhum qaumun yaqulul jada'ata wa yashrabuna al-faraq, di antara mereka ada kaum yang makan oleh kaum makan kambing dan meminum mereka akan faraq. Wa huwa isna asyara muddan, yaitu jumlahnya 12 mud. Fasana'a lahum muddan min ta'amin, maka membuat Nabi bagi mereka akan 1 mud daripada makanan. Coba ambil makanan, kumpulinlah pada semuanya, dapat 12 mud, biar gampang 12 liter. Sini seliter makanan. Liter doang diambil sama Nabi, diolah sama Nabi, suruh makan. Fa'akalu, maka makan mereka dari seliter. Hatta syabiyun, sampai kenyang mereka. Seliter untuk 40 orang. Wa baqiya kama huwa, dan masih ada seperti tadinya, enggak berkurang barang dikit. Wa da'a bi'usi, dan meminta Nabi dengan wadah gede, ai ina'in kabiri, fasyaribu, maka minum mereka, hatta raw, sehingga seger mereka. Wa baqiya kama huwa, dan tinggallah ia seperti tadinya. Jadi Nabi itu banyak, bukan satu kejadian doang, berkali-kali. Makanan dikit jadi banyak, air keluar dari tangannya Nabi bukan sekali. Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah ditulis panjang banget. Al-Mawardi dalam kitabnya A'lamun Nubuwah, Al-Baihaqi dalam kitab A'lamun Nubuwah tentang Nabul Ma, itu luar biasa. Wa min dalika jirabu Abi Hurairah, dan setengah dari demikian itu membanyakan makanan dikit, yaitu ponjennya Abu Hurairah. Tahu ponjen? Ponjen itu kantong. Kalau orang mau sunat biasanya kasih kantong. Kantong itu tuh yang buat nanggok. Apa namanya orang Jakarta itu? Iya, kantong aja dah tuh. Kalau orang daerah namanya ponjen, tempat nyimpen sesuatu. Begitu. Pokoknya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu waktu ditanya, apa yang membuat ente sedih seumur hidup ente? Kata Abu Hurairah, 3. Salah satu dari 3, ponjen saya. Kata Abu Hurairah, ponjen saya. Ini bagaimana? Jadi ada kasus, kata Abu Hurairah, kami itu kehabisan makanan. Kata Nabi, ada nggak yang punya makanan? Kami punya, Nabi. Kami tahu isinya 20. Tinggal 20 kurma, isinya kurma itu. 20 butir.
Begitu. Coba sini dulu. Didoain sama Nabi. Nabi ambilin. Itu sahabat ribuan, cukup dari situ. Sisanya dikasih Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini ente jangan intip, kalau ngambil aja. Jangan lihat dalamnya, jangan. Pokoknya ambil aja. Kata Abu Hurairah, aneh dari bujangan, punya bini, punya anak banyak, makan gak pernah beli. Kurma dari situ aja. Kalau lapar ngambil lagi dari situ ponjen. Sampai Nabi wafat. Begitu. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7 Hijriah. Jadi 3 tahun tuh. Enggak pernah beli beras. Pokoknya dari pendaringan itu, pendaringan, kalau kita beras kan pendaringan namanya. Itu di pendaringan aja, tinggal ngambil aja. Enggak habis. Sampai Abu Bakar jadi khalifah 3 tahun. Enggak juga. Enggak habis. Sampai kemudian itu Umar jadi khalifah 10 tahun. Enggak juga. Cuman di zaman Utsman bin Affan, ponjen ada yang nyolong. Kata Abu Hurairah, itu dia tuh, saya sedih. Jadi akhirnya saya kudu ke pasar beli beras, beli ini. Kemarin kagak puluhan tahun anak. Dari situ aja. Abu Hurairah, ada yang nyolong. Begitu. Berkah itu maling. Dan berdoa kalau dia tahu itu. Yang penting jangan diintip dalamnya. Begitu. Dicolong itu. Abu Hurairah enggak pernah beli kurma buat makan keluarganya. Bertahun-tahun. Abu Hurairah enggak pernah beli sampai nikah udah bininya. Jangan lihat ini. Pesan Rasulullah. Pokoknya bagian ente kalau mau makan bilang kemana. Anaknya apa bagi. Teman-temannya apa. Pokoknya enggak pernah habis. Saya tahu isinya 20 itu tadinya. Dibagi yang orang ribuan masih ada juga. Kata Nabi jangan diintip dalamnya. Tuh begitu. Yang dicari itu doanya apa itu ya biar kayak begitu tuh. Begitu. Ente baca sholawat. Baca sholawat biar nggak kena gejala tekanan dana rendah. Begitu. Itu Bu. Ini kasusnya. Jirabu Abi Hurairah at'aman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min qabdatin minhul jais. At'aman Nabiyyu memberi makan oleh baginda Nabi dari segenggam daripada jirab. Ponjen tuh akan bala tentara bagi. Wada'a bil barokah fi baqiyati, dan mendoakan Nabi dengan keberkahan pada sisanya yang ada di, kalau bahasa kita orang pendaringan biar gampang kalau beras. Kata Nabi berkah. Karena punya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah fa akaltu, maka makan oleh aku. Wa at'amtu minhu, dan memberi makan aku daripadanya hayatan Nabi, pada waktu hidupnya Nabi. Saya ngasih makan bini, anak, teman-teman, dari situ aja. Pokoknya ini kurma barakah. Enggak ada pohonnya tapi enggak ada habis-habis. Begitu. Waktu Nabi hidup sampai Nabi meninggal 3 tahun. Wa Abi Bakr, sampai Abu Bakar jadi khalifah 3 tahun. Wa Umar, sampai Umar 10 tahun. Berapa tuh? 16 tahun. Ila anin tuhiba minni fi qatli Utsman, sampai bahwa dirampok itu jirab dariku pada kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Pada Sayyidina Utsman itu dibunuh, rumah saya juga dirampok, dan itu hilang. Sejak itu saya kudu beli beras. Begitu. Kalau enggak, aduh, saya enak banget. Begitu. Orang ngapa tuh Abu Hurairah ya kagak puyang banget ngaji mulu, apa punya begitu ya? Begitu. Kata kita punya tuyul dikata. Wa arwa sallallahu alaihi wasallam ahla sufa min qadahi laban, dan memberi minum sampai seger oleh Nabi akan ashabu sufa dari cangkir susu. Ini Abu Hurairah juga ini kasusnya. Abu Hurairah. Nih, ini monjet tadi. Jadi ada cangkir, biar gampang muk aja dah, muk enaknya, muk, kotak tuh muk. Jadi Abu Hurairah lapar. Kata Abu Hurairah, saya ngalamin lapar setengah mati, belum makan. Jadi saya pengen minum, haus juga, mau minta susu, cuman malu sama Abu Bakar. Saya pakai nanya agama, Abu Bakar apa hukum ini? Sebetulnya udah tahu. Pengen ditanya, ente udah makan belum? Pengen begitu doang. Abu Bakar gak paham. Aneh, udah nanya sampai berbusa kagak ditawarin makan juga. Sampai saya pergi ke Umar, masih juga.
Sampai pulang ketemu sama Nabi, lapar nih ya, begitu. Nabi tahu aneh lapar, iya, iya, ke rumah Nabi. Aisyah, ya, ada minuman, ada susu Nabi. Baik, susu, ada susu. Kata Nabi sama Abu Hurairah, teman-temanmu udah makan belum? Itu dia pada lapar sama Nabi. Kata Nabi, panggil. Ya salah. Segelas suruh panggil orang-orang. Repot dah. Suruh panggil, karena Abu Sufa banyak tinggalnya di pinggir Masjid Nabawi, santri-santri Nabi, yang miskin-miskin dari Madinah, yang miskin dari Makkah, nggak punya keluarga, makannya Rasulullah yang ngasih makan. Itu kerjaan Rasulullah, ngasih makan. Udah ngaji aja gak apa-apa, makan begitu Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah panggil, lah kan ratusan. Udah kumpul Nabi. Abu Hurairah, ya, tuangin. Ya salam. Abu Hurairah sadar, yang namanya jadi panitia belakangan. Sakil qaumi akhiruhum, yang ngasih minum orang belakangan. Ya mana perih, bisa kebagian. Dituangin dari muk, minum. Sama sahabat Abu Sufyan, Abu Hurairah sampai tuang lagi, ambil muanya. Kata Nabi, Abu Hurairah gimana? Udah semua. Udah, tinggal siapa? Saya mangkau. Ya baik, kau minum. Abu Hurairah tadinya kan cukup apa kagak itu. Minum. Lagi. Ente bilang kurang. Minum lagi. Ente bilang agak cukup. Sampai Abu Hurairah, ampun Nabi. Udah gak muat. Udah gak muat. Bener nih? Iya, baik kalau begitu buat saya. Jadi makanan dikit, minuman dikit, jadi banyak. Itulah Habibuna Muhammad SAW. Segini aja dah ngaji malam hari ini.